Oke, kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip. Jadi pagi ini kita akan nge-review indikator terbaik Trading View ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih nyari indikator terbaik Trading View, teman-teman bisa lihat-lihat video yang udah diupload oleh channel ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa menemukan indikator yang sesuai dengan kriteria trading teman-teman masing-masing. Nah, jadi indikator yang akan kita review itu tampilannya seperti yang ada di layar teman-teman sekarang. Jadi indikatornya teman-teman bisa gunakan secara gratis ya. Jadi indikator ini tuh tidak berbayar teman-teman dan penggunaannya pun sangat simpel. Di sini kita seperti biasa akan kombinasi dengan dua indikator saja karena limit penggunaan gratis itu hanya dua. Jadi kita akan gunakan dua kombinasi indikator. Jadi yang pertama itu adalah alert buy dan sell ya. Jadi buy dan sell di sini. Kemudian dengan moving average yang teman-teman udah tahu sendiri kalau moving average ini benar-benar membantu teman-teman melihat arah trennya. Apakah dia kuat turun, apakah dia kuat naik, apakah dia lagi sideways seperti itu ya. Nah, jadi kita coba langsung aja nge-review dan kita juga akan ngebandingin ya tingkat profitabilitasnya apakah bagus atau tidak. Jadi teman-teman bisa lihat langsung, kemudian teman-teman bisa nilai sendiri apakah indikator ini tuh worth it digunakan atau tidak seperti itu ya. Nah, indikator yang kita akan review itu seperti biasa di sini ada dua teman-teman ya. Jadi di sini ada super trend dengan trend indikator. Jadi kalau yang namanya super trend itu artinya trennya itu kuat gitu ya teman-teman ya. Kemudian di sini tuh trend indikator pun sama. Di sini tuh kita gunakan kombinasi moving average-nya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke nama indikatornya, seperti biasa kita masuk dulu ke cara open posisinya seperti apa dan gimana aja momen-momen yang bagus untuk open posisi. Kemudian stop loss dan SL-nya di mana teman-teman bisa sesuaiin di video ini ya. Jadi video ini itu benar-benar mengulas gimana sih indikator ini bagus atau tidak seperti itu ya. Oke, kita tarik dulu ke sebelah kiri. Gimana sih cara open posisi menggunakan indikator ini? Nah, di sini kita mulainya dari sebelah sini kali ya. Ke sebelah sini ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita melihat ada sinyal baik. Kita tandain dulu, teman-teman ya. Jadi di sini latarnya saya rubah lagi ya, teman-teman. Karena apa namanya? Karena saya ingin yang baru, terlihat baru. Jadi yang cerah-cerah, kita gunakan yang cerah-cerah. Oke. Jadi di sini ada muncul sinyal buy. Kita open posisi di next sinyal, di next candle seperti itu ya. Jadi di candle yang sebelah sini kita open posisinya di candle merah ini, oke? Nah, teman-teman open posisi di next candle. Kriterianya seperti apa? Nah, teman-teman perhatikan moving di sini ada kombinasi yang namanya moving average, teman-teman ya. Jadi kalau moving average di sini sudah ditembus ya di candle yang ini, moving average yang berada di sini itu sudah ditembus ya, teman-teman. Teman-teman bisa open posisi, tapi kalau belum ditembus, teman-teman skip aja ya, seperti itu. Nah, kita hilangkan dulu gambarnya di sini. Oke, kita ini dulu. Nah, kemudian open posisi di next candle. Kita open posisi buy. Nah, untuk SL dan TP, teman-teman sesuaikan ya. Kalau teman-teman yang modal minim, kalau bisa cari sekecil-kecilnya ya. Jadi jangan jangan di atas moving average ini ya. Karena biasanya kalau di atas ini, sekecil ini ya teman-teman ya, teman-teman pasti akan kena SL. Jadi teman-teman usahain kalau misalkan di sini SL-nya, SL tuh selalu di bawah dari sinyal ini teman-teman ya. Jadi ini tuh teman-teman tinggal pasang aja SL di area ini. Ini kan udah ada ya, garis ini teman-teman ya. Kita akan tandai dulu garisnya. Nah, di sini teman-teman ya. Ini saya ganti dulu warnanya. Nah, kalau teman-teman mau open posisi di next sinyal sini, teman-teman eh, wajib pasang SL itu di area sini, teman-teman ya. Nah, di area sinyal ini. Kemudian TP-nya itu kalau bisa teman-teman sesuaiin TP1, TP2, TP3. Jadi usahain teman-teman TP dulu di TP1 ya. Jadi kalau misalkan udah profit di TP1, teman-teman bisa pasang yang namanya BEP atau XL plus ya. Jadi kalau udah seperti itu, teman-teman bisa tinggal kalau STP1 udah kesentuh, teman-teman tinggal pasang yang namanya BEP di sana atau SL plus. Jadi kalau misalkan market turun, teman-teman masih profit.
Tapi kalau misalkan teman-teman langsung close nggak apa-apa. Intinya teman-teman cari apa namanya? Profit itu 10-20 pip dulu ya untuk TP1. Kalau misalkan udah masuk ke TP2, teman-teman bisa nyesuaiin entah itu 30 pip, 40 pips dan lain sebagainya seperti itu ya. Yang penting kalau udah profit TP dulu ya. TP atau SL plus dulu. Kalau misalkan udah ya, teman-teman baru bisa naikin dan jaga marketnya. Kalau misalkan dia naik terus, teman-teman bisa naikin terus SL plusnya seperti itu ya. Jadi saran saya teman-teman wajib TP dulu ya, pasang TP-nya dulu. Kemudian kalau udah naik tuh pasang TP-nya. Kalau misalkan SL-nya teman-teman sesuaiin. Kalau misalkan SL di sini terlalu besar ya teman-teman ya, teman-teman jangan open posisi di sini ya. Tunggu dia turun dulu. Kalau misalkan naik lewat ya udah skip gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan sekiranya SL ini terlalu besar, teman-teman bisa skip ya sinyalnya. Seperti itu, oke? Nah, karena di sini kita apa namanya SL-nya itu di 5 ya, jadi TP-nya kita di 10 ya seperti biasa. Nah, kemudian untuk sel di sini ya, kita lihat sel di sini ya. Kriterianya pun sama teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah apa namanya udah lihat di sini ada sinyal, teman-teman kan open posisi di sinyal. Kriterianya adalah candle ini sudah di bawah dari moving average. Nah, yang artinya ini valid teman-teman ya. Kemudian teman-teman open posisi sell sebelah sini. The next candle, oke. Nah, kalau teman-teman pasang pasang open posisi di sini, teman-teman bisa tarik aja ke sini ya, TP-nya di mana. Oke, kita geser lagi ya. Nah, sini. Kalau semisal muncul sinyal baru ya, teman-teman ya. Kalau misalkan muncul sinyal baru seperti ini atau nggak seperti ini, teman-teman bisa close entry ya, close entry, kemudian teman-teman bisa open posisi mengikuti sinyal yang baru ya, seperti itu. Tapi kalau saran saya teman-teman, kalau misalkan sudah teman-teman kena SL ya, saran saya tunggu dulu, lihat arah marketnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kan beranjak dari sini, kemudian sell, tiba-tiba market naik ya, naik ke sini, kemudian muncul sinyal buy di sebelah sini ya teman-teman ya, muncul sinyal buy sebelah sini. Teman-teman tinggal apa namanya close aja entry-nya, semisal ya di sini ya teman-teman. Close teman-teman entry-nya dan tunggu sinyal yang valid berikutnya. Jadi misalkan di sini ada sinyal sell, kemudian sini ada sinyal buy. Jangan dipakai sinyal buy sini ya. Tunggu sinyal berikutnya. Jadi setelah dari sinyal yang ini. Nah, semisal kalau misalkan di sini kan kita loss ya. Nah, kita kan nggak ngikutin sinyal yang sini buy. Kemudian kita baru akan ngikutin sinyal setelah selesai dari indikator ini. Misalkan buy di sini, kita nggak ikut open posisi, kemudian muncul sinyal sell. Nah, kita open posisi sell di sini dengan kriteria yang sama. Tapi kalau teman-teman ragu dan di sini masih area sideways, teman-teman bisa skip ya. Kalau misalkan teman-teman mau analisa di sini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau analisa di sini tuh area sideways ya. Sampai dia menembus turun, ya nge-break turun, teman-teman baru bisa lanjutin trennya seperti itu. Oke, tapi karena di sini kita menggunakan indikator, jadi ya udah kita gunakan aja indikatornya. Kemudian kita open posisi sell di sebelah sini. SL-nya di mana? SL selalu taruh di area sini ya, seperti yang tadi saya bilang di area sini. Oke. Kemudian TP1, TP2. Oke, seperti itu ya. Kemudian next kita akan cari lagi sinyalnya. Nah, sebelah sini teman-teman. Sebelah sini ada sinyal buy. Sama kriterianya seperti tadi. Oke. Kalau teman-teman TP-nya hanya kecil-kecilan, ya saya rasa teman-teman setelah open posisi di next candle, pasti ada profitnya seperti itu ya. Nah, kalau di sini misalkan kena, nah dia, nah ini kan sinyal sebelah sini. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman ambil TP-nya kecil-kecilan, saya yakin TP1-nya udah kesentuh ya. Kemudian kalau misalkan udah apa namanya? Di next candle dia masih kena SL, teman-teman masih plus di sini ya. Makanya penting TP1. Ini saya mengajarkan yang TP1 ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah TP, udah profit posisi, udah plus, teman-teman langsung taruh SL plus di sana. Karena di sini marketnya SAUD, teman-teman. SAUD itu harganya sangat ini ya, sangat besar ya, sangat tinggi, teman-teman ya.
Jadi 10 pipsnya itu udah lumayan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk pair-pair lain, ya SL-nya teman-teman bisa sesuaiin aja. Karena kalau pair mata uang itu nggak terlalu teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal sell lagi teman-teman ya. Di sini pun sama. Kalau misalkan teman-teman ambil sinyal sell di sebelah sini, ya ini pun juga hasilnya bagus teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ambil TP1 ya. Jadi pernah saya review itu indikator yang ada di MT4 teman-teman ya. Jadi itu ada TP1, TP2, TP3. Jadi teman-teman wajib pasang TP1 itu di 10 sampai 20 pips. Kalau 10 pipsnya udah kesentuh, teman-teman langsung SL plus. Tapi kalau misalkan belum kesentuh ya, berapapun itu, misalkan teman-teman udah profit sekitar $1 gitu ya teman-teman ya. Teman-teman langsung SL plus saja di sana atau BEP ya. Jadi teman-teman pasang langsung, kemudian teman-teman tinggalin nggak apa-apa. Yang penting target satu itu udah terpenuhi. Kalau misalkan belum, ya udah teman-teman tungguin aja ya. SL selalu di sini. Saya yakin ini udah target karena targetnya itu 1 sampai 2 pips ya. Nah, kemudian di sini juga ada sinyal. Nah, di sini teman-teman sinyalnya nggak valid karena apa ya? Moving average di sini masih belum ditembus ya dari sinyal yang ini. Nah, ini ya. Yang ini kan ada sinyal. Candle ini tidak menembus dari moving average ini, yang artinya teman-teman nggak bisa open posisi karena trennya lagi kuat turun juga ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, di sini ada sell. Nah, teman-teman bisa open posisi sell di sebelah sini ya. Dan SL tarik ke sini, kemudian TP-nya tekan. Kalau teman-teman TP-nya kecil-kecilan ya saya yakin hasilnya juga positif ya. Yang penting kalau trading itu sebenarnya gaya trading teman-teman itu yang harus dikendalikan ya. Jadi kalau udah profit berapapun profitnya teman-teman yang penting profit dulu ya. Masalah apa namanya? Masalah profit gede itu belakangan teman-teman ya. Penting profit aja dulu, positif aja nilainya dulu ya. Kalau teman-teman 8.000, 5.000, 4.000 gitu dicicil-cicil lumayan teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada sinyal buy. Nah, kita lihat di sini ada sinyal buy ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di sini itu kita sekalian informasi, sekalian juga cara open posisinya. Nah, ini. Dan tingkat akurasinya juga di sini ya, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan SL-nya kegedean, teman-teman, ya, teman-teman tinggal tunggu aja dia entah turun ke sini dulu ya, sesuai dengan SL teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya modal yang cukup, ya SL-nya taruh di sini, kemudian TP-nya menyesuaikan. Seperti itu. Misalnya 5. Ya. Oke. Nah, kemudian di sini lagi ada sinyal sell. Nah, di sini sell, kita lihat sell di sini. Apakah ditembus? Nah, sell di sini tembus, teman-teman ya. Kemudian kita open posisi sell di sini, anggap kita nggak tahu yang ini, terus tiba-tiba muncul sinyal buy. Di sini kita close entry-nya, kita jangan open posisi di sinyal yang ini. Berarti kita tunggu sinyal yang berikutnya. Oke, di sini kita open posisi sell. Nah, di sini kita loss lagi, teman-teman ya. Yang namanya loss itu pasti ada, teman-teman. Nggak mungkin nggak ada ya. Nah, kemudian SL-nya taruh di sini. Nah, ini kan SL-nya kecil. Oke, kita loss lagi di sebelah sini. Di sini ada sinyal. Teman-teman open posisi nggak? Jangan ya. Jangan open posisi walaupun hasilnya profit ya. Karena kriterianya itu ya sama seperti tadi ya teman-teman. Ya. Ada profitnya, ada loss-nya seperti itu. Nah, kalau semisal kayak gini teman-teman, di sini loss ya. Kemudian di sini kita open posisi lagi ya. Ini open posisi lagi. Di sini kan sell. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kita sell ya. Di sini kita sell, kemudian sell di sini ya, sell di sini. Nah, kemudian kita di sini kita loss ya. Nah, di sini kita loss ya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada sinyal buy. Apakah teman-teman mau open posisi? Ya, jawabannya kita tunggu sinyal yang berikutnya, teman-teman ya. Oke, di sini kita open posisi sell. Nah, sama, meskipun di sini profitnya gede, tapi kriteria indikatornya itu tidak seperti itu, teman-teman ya. Jadi momen-momen yang saya manfaatkan ya seperti itu. Kalau misal nggak ada open posisi di sini, kita akan open posisi di next sinyal di sini. Dan boom, di sini ada sinyal sell dan kita ngebom di sini, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman SL-nya taruh di sini. Kalau SL-nya terlalu gede ya teman-teman sesuaiin aja ya. Yang penting teman-teman tuh paham cara open posisinya dulu, oke? Oke, kita ada open posisi di sini ya, 6, 12 berarti ya, oke. Nah, karena kriteria yang saya informasikan tadi itu seperti ini teman-teman. Kalau SL-nya di 6, ya di 6 sini TP-nya itu kali 2 ya, jadi 12 seperti itu.
Tapi kalau teman-teman masang TP1 ya bertahap teman-teman ya, 10 pip dulu, kemudian 30 pip ya, turun lagi 30 pip, misalkan ini 40 pip, kemudian turun lagi gitu ya, 70 pip misalkan, nah 10 pip, nah, seperti itu ya, 12 pip. Nah, jadi gitu cara open posisi menggunakan indikator ini. Yang namanya loss itu pasti ada teman-teman. Seperti tadi kalau kita hitung lossnya berapa kali nih? 1, 2, 3 ya. 3 kali loss. Profitnya teman-teman harus lihat juga. Profitnya juga harus diperhitungkan seperti itu ya. Yang namanya trading pasti ada loss, pasti ada profit ya. Kalau loss-loss terus itu sebenarnya bukan indikatornya yang salah. Orangnya yang salah teman-teman ya. Jadi kenapa saya bilang begitu? Karena teman-teman itu nggak belajar dulu support dan resisten, kemudian pengendalian diri, emosional. Ya. Dalam dunia trading itu wajib yang namanya sabar, teman-teman. Ya, open posisi itu nggak boleh barbar. Jangan bisa entry nggak di sini, bisa ini. Jangan pakai prediksi, teman-teman ya. Sesuaiin aja dengan kriterianya. Kalau memang nggak masuk ya jangan di open posisi seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman tuh wajib belajar seperti itu. Pengendalian diri yang pertama, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya sini juga loss, ya loss gitu, teman-teman. Intinya kalau teman-teman terima ya udah gitu, loss ya loss. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi itu aja yang mau saya review hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan kita akan masuk ke settingan indikatornya biar nggak dikira ini settingannya mulu-mulu ya. Jadi di sini kita indikator yang pertama itu adalah super trend. Jadi di sini tentang scriptnya kita akan lihat sama-sama apakah indikator ini bagus ya. Jadi indikator ini namanya super trend ya, punyanya Kinvan Osbilgig. Oke, di sini tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri buy sell ya. Sebenarnya simpel banget ya teman-teman ya. Kalau dia trennya kuat naik, teman-teman ambil entry untuk buy. Kalau dia kuat turun, teman-teman ambil entry sell. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk settingan indikator yang pertama, kita masuk ke settingannya terlebih dahulu. Di sini ATR periodenya itu 9, di sini HL-nya 2, kemudian di sini ATR multiplier-nya itu 3,9. Kemudian untuk coraknya seperti ini, disesuaikan aja. Kemudian kita klik OK. Di sini nggak ada perubahan dan ini indikatornya itu benar-benar hasil realnya seperti itu ya. Jadi tidak diedit-edit. Kemudian di sini kita masuk ke indikator yang kedua. Kita pelajari tentang script ini. Nah, di sini indikatornya itu trend indikator AV2, teman-teman ya, yang ini ya. Ketik aja di sini di indikatornya itu namanya ini. Kemudian ini tuh punyanya DZ Sweeney ya. Kemudian kalau udah tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini moving average-nya ya. Harusnya ini dikombinasi dengan trend indikator B2, tapi saya tidak bisa menggunakan karena itu dia teman-teman ya keterbatasan limit penggunaan gratis ya. Jadi kita gunakan yang moving average aja. Jadi untuk mengukur apa namanya arah trennya, kita menggunakan moving average seperti itu ya. Kemudian kita close di sini, kemudian kita masuk ke settingan dan input di sini. Di sini indikator time frame-nya itu adalah chart, kemudian di sini MA-nya itu adalah MA, ganti MA ya teman-teman ya. Kemudian MA periodenya pakai 52, MA periode smoothing-nya pakai 10. Sisanya ini di unchecklist saja. Kemudian kalau udah, oke. Tampilannya akan seperti ini ya. Jadi itu aja sebenarnya teman-teman, simpel banget nih indikator dan hasilnya juga bagus banget ya kalau teman-teman bisa mengerti menggunakan indikator ini. Kalau dia area sideways teman-teman bisa skip. Dan ini bisa digunakan di all time frame teman-teman ya, mau time frame besar, mau time frame kecil. Nah, kalau misalkan kayak gini kita ambil entry buy-nya aja. Kalau kita udah tahu seperti ini ya teman-teman ya, kita hilangkan dulu gambarnya. Nah, kalau misalkan trennya udah beranjak naik seperti ini, kemudian turun, nah teman-teman ambil posisi buy, seperti ini. Buy, seperti di sini juga buy, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi itu aja mungkin video yang bisa saya review hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kita semua. Oke? Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.